Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun sahabat-sahabat semua nonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mobil yang baru di launching dari Astra Daihatsu beberapa hari lalu, yaitu Astra Daihatsu All New Ayla DNGA nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat nih iklannya yang ada anak kecil lagi main puzzle gitu. Jadi puzzlenya juga kebawa sampai ke mobil. Ini mobil disediakan oleh Astra Daihatsu dealer untuk test drive ya teman-teman ya. Makanya ada beberapa aksesoris atau stiker-stiker nih untuk branding sekalian. Ini khusus untuk tipe Ayla 1.0 atau 1000 cc ya teman-teman ya. Jadi untuk varian engine sih sama antara Ayla yang lama dan produksi sebelumnya. Jadi ada dua mesin. Yang pertama itu mesin yang 1000 cc dan yang kedua ada mesin dengan 1200 cc. Nah, memang masing-masing tipe engine itu juga punya tipe lainnya. Itu tergantung nanti dari kelengkapan dan aksesoris yang dimiliki. Nah, yang untuk ini adalah mobil 1000 cc dengan varian tertinggi. Nah, udah ADS ya, nanti teman-teman kita bisa lihat ada stiker atau logo ADS yang dipajang di bagian depan dan samping kiri kanannya. Ayo kita mulai simak untuk bagian depan terlebih dahulu. Untuk lampu depan untuk tipe 1000 cc ini masih menggunakan lampu halogen ya teman-teman ya. Kemudian lampu sennya, kemudian di bawahnya ada lampu LED nih, sepertinya untuk penerangan malam hari. Memang dibandingkan yang lama kan ada fog lampnya ya. Jadi untuk yang sekarang memang sudah tidak dilengkapi fog lamp. Barangkali salah satu alasannya karena memang peruntukannya Ayla ini lebih banyak sebagai city car ya, mobil dalam kota. Jadi mungkin lebih ke membutuhkan LDR sebagai hiasan tambahan, karena mungkin penerangan di dalam kota sudah mumpuni begitu teman-teman. Nah, jadi juga dilihat nih kalau dari depan juga tampilannya cukup maco, tatapan matanya cukup tajam nih untuk Ayla 1000 cc. Nah, ini tadi logo ADS yang saya informasikan bagian depannya. Kemudian kalau untuk kita lihat grill depannya full hitam, menyatu warnanya sampai ke bagian bumper dan bagian spoiler wiper bawah ya teman-teman ya. Sangat cantik dan kekinian lah teman-teman. Oke, kita lihat dari samping untuk velg. Nah, ini menggunakan ban 175/65 R14, jadi menggunakan ring 14 velgnya. Kemudian untuk tipe ini itu velgnya itu dicat dengan warna gelap, warna hitam teman-teman. Ini tipe ADS juga ada logo ADS-nya terpampang di bagian kanan kendaraan. Kita jalan ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang sendiri ya desainnya memang baru teman-teman. Jadi lampu remnya, kemudian ada sepertinya ini hanya reflektor ya teman-teman ya, ada reflektor bagian belakang, kemudian ada wiper. Nah, karena ini variannya Matic, jadi ada CVT, jadi Maticnya sudah menggunakan CVT. Nah, kalau di Ayla yang lama kita kalau untuk membuka pintu bagasi harus melalui tuas di depan sebelah kanan dekat driver. Nah, kalau yang ini sudah mirip seperti Rocky nih, Rocky Xenia juga udah mirip, jadi ada tuas di sini. Tombolnya sangat elegan dan menarik. Jadi dengan begitu kita sudah bisa buka pintu bagasi belakang. Ayo kita coba cek ke bagian interior ya teman-teman ya. Oh sorry, kita masuk ke engine dulu nih. Tuas untuk membuka kap mesin sama ada di sini. Kita tarik aja. Tetap. Oke, ini adalah mesin Ayla 1000 cc yang baru teman-teman. Ini ada posisi akinya bagian depan sebelah kiri, kemudian ada tabung untuk air radiator. Di sini ada tabung mesinnya sebelah kanan yang teman-teman masuk ke panel
fender atau panel bodi sebelah kanan depan. Untuk varian mesin 1.0 ini sudah menggunakan tipe mesin yang sama persis dengan mesinnya Daihatsu Sigra, menggunakan mesin 1 KRA ya teman-teman ya. Ini ada mesin 1 KRA. Kita tutup lagi, kita coba cek bagian dalam. Nah, oke, ini bagian dalamnya ada yang unik sedikit di sini teman-teman. Untuk bagian jok depan dibandingkan dengan Ayla lama itu pertama lebih tebal sepertinya ya. Kemudian untuk sandarannya juga dibuat didesain lebih tinggi nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita duduk di sini memang akan terasa lebih nyaman, lebih empuk nih jika kita bandingkan dengan Ayla sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk tampilan bagian dalam nih teman-teman dari Astra Daihatsu All New Ayla. Untuk yang tipe 1.0 ini yang Matic CVT teman-teman ya. Jadi Maticnya standar, ada parking, R, N, D, S dan B. Di sini ada tuas rem tangan dan juga tempat menyimpan minuman mungkin untuk bagian belakang. Ada charging, ada untuk ngecas handphone. Lighter juga bisa 12 volt untuk 120 watt. Kemudian di sini ada dua tempat untuk taruh minuman nih seperti ini teman-teman. Material dashboard dan desainnya sangat beda jauh ya teman-teman ya kalau kita bandingkan dengan Ayla sebelumnya. Yang ini sudah mirip-mirip Rocky dan Xenia baru. Kemudian kalau kita ketok-ketok sedikit, coba kita ketok-ketok nih. Ini juga sudah lebih kokoh, sudah lebih elegan jauh dibandingkan dengan Ayla pada periode sebelumnya. Untuk tombol AC untuk varian 1.0 ini masih menggunakan analog, masih manual ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk temperaturnya juga ini untuk ventilator bagian depan. Oke. Kalau kita lihat di sini cukup menarik. Untuk 1.0 indikator pelengkapannya cukup banyak ya teman-teman ya. Kemudian secara desain speedometer juga sangat sederhana, sangat simpel tapi tetap informatif sih. Kemudian ada di sini ada tombol traction yang bisa kita gunakan untuk di jalan-jalan yang agak sedikit tidak padat begitu teman-teman. Audio ini menggunakan Kenwood DTX 5300 sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi kalau teman-teman untuk mobil yang 1.0 tipe ADS ini memang belum pakai ini ya, layar monitor ya, LCD begitu ya. Tapi nanti kita lihat di yang 1200 itu mungkin variannya akan lebih lengkap karena ini kan tipe yang 1000 cc ya teman-teman. Ini untuk jarak dari jok ke atas cukup tinggi teman-teman. Jadi ini memang cukup tinggi jaraknya, jadi cukup lega ya ruangannya ya. Cuman kita belum tahu nih, kita coba lihat dari bagian belakang ya. Nah, ini untuk bagian belakang ini memang joknya mirip-mirip ya dengan yang lama, tapi mungkin sedikit lebih tebal nih. Dan ini juga ada tonjolannya bagian sini nih buat sandaran kepala nih. Kalau kita duduk di bagian belakang, oke. Saya pindah sebelah sini deh. Untuk bagian belakang kalau dalam posisi normal sih cukup lega teman-teman ya. Jadi masih lumayan lah untuk bagiannya, cukup lega, bisa naruh barang-barang dan lain-lain. Ini tampilannya karena memang didesain jok bagian depan ini cukup tinggi dibandingkan dengan produksi sebelumnya. Oke, jadi ini kalau bentuk tampilannya dari bagian belakang teman-teman. Oke, kita keluar dari sebelah sini aja. Nah, ini juga tadi yang saya rasakan cukup terasa perbedaannya. Kita kalau nutup Ayla itu sekarang lebih padat teman-teman dibandingkan yang lama nih. Depan juga nih, kalau kita nutup lebih padat nih. Nah, lebih enak sih, bunyinya juga lebih enak. Beda ya. Kemudian di sini di atas ada antena radio. Nah, ini modelnya juga sudah mulai yang bagus ya teman-teman. Kita masuk ke bagasi.
belakang kalau kita lihat bagasinya memang cukup luas teman-teman ya. Ini beberapa kelengkapan standar, ada emergency kit dan juga ada cleaning untuk pembersihan kendaraan. Kemudian di bagian sini ada ban serepnya nih teman-teman. Nah jadi ban serepnya ada di bawah sini ya. Saya lupa tadi ban serepnya masih menggunakan velg yang standar ya teman-teman. Yang standar, belum seperti velg pada bawaan. Oke, mungkin itu review kita untuk mobil Daihatsu Ayla yang di 2023 ini teman-teman. Oke, nanti kita coba tes gimana rasa bawanya ya. 3. Oke, teman-teman, kita coba bawa ya. Kita coba test drive nih Ayla. Kalau dari handlingnya sih ini lebih nyaman, jauh lebih nyaman sih teman-teman. Kemudian dashboardnya juga oke, dan speedometernya sederhana tapi sangat informatif nih. Yuk kita coba. Untuk handling oke teman-teman. Kemudian yang lebih terasa perbedaan yang cukup signifikan dengan Ayla yang diproduksi sebelumnya, menurut saya adalah redaman kabinnya. Nah di sini suara resonasi ban ke jalan, intinya redaman kabinnya ini lebih bagus teman-teman. Lebih senyap nih kabinnya nih. Meskipun di sini mungkin suara mesin 1000 cc-nya masih agak terasa, karena wajar lah untuk 1000 cc itu mungkin suara mesinnya lebih terasa dibandingkan dengan mobil yang 1200 cc ini teman-teman ya. Secara keseluruhan sih menurut saya oke, pengeremannya juga oke, untuk suspensi juga sangat baik. Tentu kita harus bandingin dengan yang sepadan ya teman-teman ya. Minimal kita bandingin sama Ayla yang sebelumnya lah, Ayla yang diproduksi sebelum ini, kakaknya. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan, untuk handling oke, suspensinya juga oke, redaman kabinnya juga bagus. Jadi ya nggak ada salahnya teman-teman buat segera mampir ke Astra Daihatsu terdekat. Cobain deh, test drive dulu, nanti baru bisa kasih komentar di kolom bawah ya. Oke, terima kasih, itu dulu mungkin sharing kita. Nanti kalau misalnya udah keluar varian 1200-nya, udah nyampe test drive-nya nanti di kantor cabang Astra Daihatsu terdekat, kita review lagi teman-teman. Oke, tetap stay tune, jangan lupa di subscribe dan hidupin tombol loncengnya biar teman-teman dapat info terbaru dari video-video kita. Demikian aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.